What's up YouTube? Saudara-saudara, pada malam ini saya akan memperkenalkan meditasi yang sangat-sangat sederhana, dan ini dilakukan hanya dalam 10 atau 15 menit. Kita mulai. Pertama kita ambil tempat duduk yang bersila atau sesuai dengan keadaan tubuh Anda. Kalau bisa duduk bersila, bisa pakai tempat duduk, tempat tidur, atau pakai kursi. Selanjutnya kita akan melakukan latihan pernapasan ringan, meditasi yang paling gampang itu mengeluarkan nafas dari perut ke mulut, tidak usah dari hidung dulu. Nanti sudah biasa sudah harus melakukan gerakan-gerakan yang simple. Waktu kita tarik nafas, tarik tangan dulu, keluar nafas, tangan ke depan, kepala didorong, tarik, tahan, keluarkan semua. Mana berapa detik? 15 detik atau 30 detik. Sampai setuju. Tarik pantat sedikit, tarik pantat ke atas. Tahan beberapa detik, 10 detik atau 30 detik, kuat-kuatnya. Keluarkan. Ini dilakukan 3 kali. 1 kali 3 kali, terserah. Kalau waktunya sedikit, boleh lakukan sekali. Kalau waktunya banyak, ya lakukan 3 kali. Habis itu kamu bisa sembahyang menurut apa yang kamu percayai, atau melakukan doa. Tangan depan, lakukan doa apapun. Kalau saya Hindu, saya menurutnya kamu bisa meletakkan tangan di atas lutut seperti ini. Ini gunanya biar tenaga atau aura atau energi yang ada di dalam tubuh tidak keluar. Jadi energi itu mengelilingi tangan kita. Kita kembali cycling, berulang-ulang kembali. Ini menurut ajaran Siwa. Kalau ajaran Buddha, dia melakukan masukkan ke dalam dan ujung tangan kanan dan tangan kiri ditaruh bersamaan, ditaruh di atas kemaluan. Jadi ada segitiga di atas kemaluan. Itu usahakan dadanya tetap dan ditarik dari punggung ke atas, tarik ke sana, dan dagu ditarik ke belakang. Dengan demikian kayak ada bambu dari bawah ke atas, lurus ya, tarik ke belakang. Terus lidah dilengkungkan ke belakang dan tutup mulut. Oke. Pejamkan mata. Untuk pemula kita lakukan sekitar 15 menit atau 10 menit, dilakukan setiap hari. Kalau Anda sudah biasa, bisa lakukan 30 menit. Kalau saya sendiri, saya sudah meditasi selama sejak 20 tahun. Rata-rata melakukan meditasi 1 jam 60 menit. Kalau pas sedang enak-enaknya meditasi, bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam. Kalau Anda punya waktu. Kalau tidak ada waktu, usahakanlah 10 menit.
Jadi meditasi yang baik itu pagi, antara jam 4 pagi sampai jam 6 sebelum matahari terbit, atau sesudah matahari terbenam malam jam 6 sampai jam 8 malam, itu yang paling bagus. Kalau meditasi usahakan perut dikosongkan, jadi lebih enak, energi itu lebih banyak, cepat hilang, payah-payah itu cepat hilang. Kita lanjutkan. Karena kita tidak biasa meditasi, untuk para pemula, untuk supaya pikir kita itu tidak melayang kemana-mana, jadi digunakan hirup udara. Kita lakukan pernafasan ke hidung saja, dilakukan selama 10 menit. Kita hanya menghitung nafas, jadi hitung nafasnya dari 1 sampai 10 atau 8 atau sampai 4, terserah. Itu untuk mengurangi pikiran kita itu melayang-layang. Jadi pikiran kita itu setiap detik melayang lebih dari 6.000 pikiran yang ada setiap detik, tapi kita tidak merasakan. Dan mulainya hitung 1, tarik nafas, hitung dalam hati, 2, masuk 3, keluarkan 4, masuk 5, keluarkan 6, inhale 7, inhale 8. Terus kita kembali lagi, inhale 1, inhale 2. Dihitung di dalam hati sampai kita tenang. Ini meditasi permulaan untuk 10 menit. Saya akan melakukan. Meditasi ini adalah meditasi kesehatan yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan diri, yaitu menjaga pikiran dan badan kita dengan baik agar tetap sehat. Bahkan bisa mengobati diri sendiri, juga kalau sudah mahir bisa mengobati keluarga sendiri, ataupun juga bisa mengobati orang lain. Setelah Anda melakukan meditasi dengan rutin, kalau Anda semakin jadi lebih segar dan mulai jarang sakit, artinya Anda sudah berhasil. Meditasi ini adalah meditasi kesehatan, tidak ada pantangan apapun. Biarpun kalau ada ibu-ibu yang datang bulan pun bisa bermeditasi. Tidak ada perbedaan agama, karena meditasi ini adalah untuk menjaga kesehatan lahir dan batin. Manusia terdiri dari tubuh dan pikiran. Adalah kehidupan yang dibatasi dengan waktu tertentu, karena tidak tahu kapan kita akan mati.
waktu akan berjalan terus bagi setiap orang tanpa kecuali dan tidak bisa diputar kembali. Itu sama untuk setiap orang, setiap detik, setiap menit, waktu itu akan mendekati kematian bagi semua orang tanpa kecuali. Entah kamu itu orang kaya, orang miskin, orang sakti, orang ganteng, orang apalah, yang akhirnya akan mati pada suatu saat. Pertama, pikiran. Kalau Anda bisa menjaga keseimbangan dalam berpikir, Anda akan jarang sakit. Karena 70% sakit itu datang dari pikiran yang tidak terkontrol. Sisanya adalah dari kecelakaan, kelainan, datang dari virus atau datang dari bakteria. Terus yang kedua, tubuh adalah hanya sekelompok sel yang berbentuk manusia yang didapat dari bervariasi makanan yang kita makan dan digunakan untuk pertumbuhan dan energi yang dihasilkan untuk bergerak dan berpikir. Juga makanan yang membuat Anda hidup dan menggantikan sel-sel lama ke dalam sistem tubuh Anda. Apakah Anda tahu setiap 3 tahun kita itu makan 1 ton. Itu pun di luar air. Itu berarti selama hidup kita itu, kalau kita hidup selama 70 tahun, jadi kita itu akan makan sebesar 23 ton. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa tubuh ini hanyalah sejumlah makanan yang kita makan dari bumi yang diberikan untuk semua orang. Pikiran kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Setiap manusia, setiap orang tua selalu khawatir tentang anak-anak mereka. Apakah anak-anak saya akan berhasil, bisa berkembang, bisa hidup layak, atau lain-lain. Kekhawatiran itu selalu menghantui orang tua. Setiap anak dibekali sifat penjelajah dan sifat bertahan hidup. Coba letakkan anak kita di hutan. Kalau dia lapar, dia akan tahu bagaimana biar bisa makan dan biar bisa hidup. Kalau kita khawatir dengan anak-anak kita, artinya kita membatasi sifat penjelajah dan sifat bertahan hidup mereka. Ketika perut kita kosong, kita akan berpikir satu hal, yaitu bagaimana bisa mencari makan, bagaimana kita bisa hidup. Akan tetapi, kalau perut kita kenyang, malah banyak masalah. Karena keinginan yang berlebihan, sifat rakus, sifat dengki akan timbul. Sifat rakus itu timbul ketika perut kita kenyang dan kita akan ingin sesuatu yang lebih. Maka yang terjadi adalah pikiran yang sakit sebelum badan kita sakit. Badan, waktu, energi, pikiran adalah alat-alat untuk kehidupan kita. Kalau alat-alat ini tidak bisa kita gunakan dengan baik, maka kita menghadapi masalah dalam hidup ini.
untuk mengaktifkan cakra tangan, kita pencet kedua belah tangan di tengah-tengahnya, terus kita taruh di depan jantung kira-kira 15 cm dan didekatkan kira-kira 10 atau 8 cm di depan jantung, dan rasakan tangan di tengah yang kita pencet tadi. Itu cakra tangan akan diaktifkan, dan coba dirasakan, diamkan dalam 20 atau 30 detik. Habis itu akan ada getaran di antara tangan kita. Coba perhatikan lebih dekatan, seolah-olah ada yang memblok, tidak dikasih bertemu. Jangan sampai tangan berdekatan, jangan sampai bersentuhan. Setelah itu diputar, dirasakan. Untuk para pemula biasanya sangat sulit, tapi kalau udah biasa Anda akan bisa rasakan. Semakin Anda berlatih, semakin besar aura yang Anda rasakan. Semakin besar aura yang Anda rasakan, berarti kesehatan Anda itu semakin bagus. Bisa dirasakan ini, bisa dirasakan. Nah, setelah itu, kalau sudah Anda merasakan, coba diarahkan ke muka Anda. Anda akan merasakan pancaran cakra tangan Anda di sekitar muka Anda, akan ada getaran atau rangsangan cakra magnet kayak elektrik. Kadang-kadang kayak balon, kalau kita urut-urut balonnya seperti itulah ya. Di bawah lagi, kalau Anda suka, kalau ingin mengaktifkan lagi, Anda bisa putar tangan Anda di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas, diputar mengarah jarum jam kira-kira 49 kali. Kenapa 49 kali? Karena kita punya cakra 7 cakra, jadi 7 ke 7 49. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4,
Dibalik, yang kiri di atas lutut kanan, arahnya sama, tidak ke kiri, tetap ke sana, tetap. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu di atas dada lagi, karena cakra dada yang paling besar bisa dirasakan cepat gitu. Bawah diputar lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dirasakan lagi akan makin besar. Oke, kita selesai. Kita bisa menambahkan, tarik untuk mengencangkan. Kalau Anda punya sakit pinggang, Anda bisa melakukan yoga simple. Taruh ke depan, tarik, habis itu buang. Oke, kalau Anda tidak usah expert, Anda bisa kencangkan kaki Anda dan bisa ke depan.
Sekian untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan di tingkat yang lebih mendalam. Hari ini untuk 10-15 menit pelajaran meditasi yang simple aja. Terima kasih, sampai jumpa.